menurut aku pas ban diginiin itu jadi kerasa berat gitu sih. Jadi pas ngegas itu agak delay. Kemarin Pirelli aku habis 1,6an, Medlex ini habis 2 jutaan sekian. Nah ini perbedaannya, kalau yang ori itu palang 3 kayak gini, sedangkan yang RCB palang bintang, palang 6 kayak gini. Oke, ini pemasangan si peleknya udah beres. Dan pelek ininya ya udah nggak bisa dipakai karena ini cakram. Pelek sebelumnya, yang ini disimpan juga. Jadi afternya ini kerasa pas di bawahnya sih, pas tarikan bawahnya jadi lebih ngejenggut gitu. Saya tuh lebih bertenaga di bawahnya. Kalau sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tek yo what's up teman-teman semuanya. Halo, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya, amin. Sekarang tanggal 19 Juni 2021, aku mau lanjutin proyeksi Aerox ini. Aku mau ganti pelek depannya, ganti pelek sama ganti bannya juga. Jadi ini sebelumnya pelek ori dan aku pakai Pirelli Diablo Rosso Scooter. Ini yang belakang ukuran 150 dan yang depan ukuran 120. Jadi naik 10 tingkat dari yang orinya. Nah, sekarang aku bakalan ganti pelek pakai pelek RCB. Jadi depan belakang ganti pelek RCB dan ukuran bannya juga mau aku ganti lagi. Bannya mau ganti pakai Medlex depan belakang. Dan ukurannya mau aku ganti ke ukuran standar. Jadi depannya 110 dan belakangnya 140. Yang konon katanya pelek RCB itu bobotnya lebih ringan daripada yang ori. Jadi ya udah, let's try aja, kita cobain aja ntar perbedaannya kayak gimana, perbandingan before afternya kayak gimana. Yuk kita OTW ganti peleknya dulu. Oh ya, by the way, kemarin aku habis beres proyekan ganti gas spontan juga pakai Project One, jadi lebih cakep gitu sih kelihatannya. Dan jadi lebih enak buat ngegas. Yuk, kita langsung aja gaskan ke bengkel buat ganti peleknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. By the way, sekarang udah jam 11.11. Bagus banget angkanya, 11.11. Kita langsung cabut aja, udah siang juga. Dan sekarang karena lagi musim hujan, makanya kita keluar agak pagian lah, biar terhindar dari hujan, biar nggak keburu hujan. Kalau keluarnya terlalu siang, ntar takutnya pulang-pulang kehujanan, berabe deh. Nah ini pakai pelek standar ya, pelek standar dan ban digedein 150-120. Menurut aku pas ban digedein itu jadi kerasa berat gitu sih. Jadi pas ngegas itu agak delay, yang aku rasainnya ya. Tapi ya ini juga karena emang masih ecu standaran, ecu araser, cuman ya masih settingan standar gitu, belum di setting ulang, belum di remap ulang. Jadi ya belum maksimal si tenaganya. Nah, kalau di atasannya enak sih, tengah ke atas itu enak, cuman ya bawahnya agak berat, bawahnya agak lemot. Dan ini juga yang kurang aku suka itu majunya di 4000 rpm. Jadi kalau misalkan masuk komplek tengah malam, pulang-pulang kan aku biasanya malam ya malam-malam nggak enak aja gitu kalau misalkan gerang-gerung masuk komplek. Makanya mau aku setting ulang lagi nanti si CVT-nya kira-kira dari mananya kah, apakah per kecilnya atau dari mananya, ntar kita enak-enakin lagi atas bawahnya pokoknya. Dan ntar juga aku bakalan aku setting ulang juga semuanya, cuma nanti saat udah beres semua proyekannya. Jadi aku juga ini emang banyak proyek, bukan banyak sih, ada satu proyek yang emang wajib buat setting ulang nantinya. Jadi aku nungguin proyekan itu dulu. Jadi proyekan itu udah beres, lanjut deh nyeting semuanya, setting ECU, setting CVT yang benar-benar enak atas bawah kayak gitu. Buat sementara ya kayak gini aja dulu, karena ini masih proyek mentahan, belum beres semuanya. Enak sih menurut aku tenaganya dibanding sebelumnya ya. Sebelumnya itu lebih berat gitu. Kalau sekarang efek ganti ECU juga sih, efek ganti ECU jadi lebih bertenaga, lebih keluar. Dan kalau misalkan udah ganti pelek, karena kan pelek itu walaupun ukurannya sama, kalau nggak salah depan belakang itu 350 atau 3,5 inch dan depan itu 250 atau 2,5 inch. Nah walaupun ukurannya sama, pelek ori sama pelek RCB, tapi katanya bobotnya itu lebih ringan. Dan aku juga beli 2 pelek RCB sekaligus. Jadi ntar aku ceritain langsung aja di sana. Pokoknya ada kesalahan teknis saat aku beli peleknya. Jadi ya udah, mau nggak mau aku beli lagi pelek yang emang bisa PNP langsung pasang ke Aerox ini gitu. Jadi katanya
peleknya itu walaupun sama ukurannya tapi bobotnya lebih ringan yang RCB. Dan aku juga kan gara-gara ganti ban juga yang Badlex lebih kecil 110 140, harusnya ngurangin bobot motor ini lumayan kerasa harusnya ya, karena kan Pirelli itu dikenal dengan karet bannya yang berat, karet bannya yang tebel. Jadi udah mah ban karetnya itu tebel dan berat, ditambah lagi aku naikin ukuran 10 size depan belakang, jadi lebih kerasa lagi beratnya. Nah jadi kita lihat aja ntar apakah kalau misalkan diganti ukuran jadi yang lebih kecil lebih enak atau sama aja. Harusnya sih jauh lebih enak ya si tenaganya, si responsifnya, karena bobot motornya lebih ringan gitu. Karena ngurangin bobot di motor Matic itu kerasa banget buat akselerasi. Beda sama Moge. Kalau Moge ya 600 cc 1000 cc mau dikurangin atau enggak juga kurang kerasa ya, hampir sama aja, karena emang torsi motornya, horsepower motornya emang udah gede gitu. Sedangkan Matic kayak gini kan emang horsepowernya bisa dibilang kecil dibanding Moge, jadi nurunin bobot sedikit demi sedikit itu ya kerasa juga ke akselerasinya. Waduh, macet juga di sini. Dan di sini keluaran TKI biasanya ada police. Ya, harusnya sih aman lah ya. Kita kan tidak macem-macem. Yuk masuk Pak. Tuh saat stop and go itu baru majunya di 4000 rpm. Stop, go, tuh baru maju di 4000 rpm. Apakah itu keringanan rollernya? Ada yang bilang itu rollernya keringanan, tapi aku pakai roller 9 loh, ini rata semuanya. Dan ada juga yang bilang itu per kampas otomatisnya bang, ganti yang ori aja. Oke, tapi baru aku kerjain ntar kalau misalkan proyekan aku udah beres. Jadi sekalian gitu, sekalian ngerapihin, sekalian enak-enakin. Oke, kita lanjut di bengkel aja buat pergantiannya langsung. Pindah kamera, kuy. Oke, sekarang udah di bengkelnya dan sekarang waktunya pergantian pelek nih. Jadi peleknya ini yang lama, si pelek orinya lagi dibuka-buka dulu karena harus lepas spakbor, harus lepas knalpot dan lepas arm sebelah kanan juga. Habis itu, ntar ganti peleknya pakai ini, pakai RCB nih. Pelek RCB, by the way aku beli dua karena ini salah beli sebenarnya. Ini tuh RCB juga, sama-sama RCB, cuman ini tuh by the way ringan banget peleknya, gila sih. Nah, cuman ini tuh buat apa ya, cakram gitu, depan belakang harus cakram, jadi nggak bisa tromol, sedangkan motor aku kan tromol belakangnya. Kalau misalkan mau pakai pelek ini, otomatis ganti cakram, dan kalau ganti cakram itu bracketnya susah banget, aftermarketnya belum ada, dan kalau aku ngitung-ngitung lumayan juga. Pergantian buat cakram belakang itu nyampe belasan lah, karena si master remnya juga, master rem depan doang nih buat si Brembo Corsa Corta itu 5.500.000. Jadi ya kalau ganti pengereman belakang cakram lumayan juga budgetnya, makanya daripada ngeluarin segitu mending beli pelek lagi. Ini satu, oh ya video ini 2,2 yang cakram only, dan ini yang bisa tromol 1,9. Dan aku juga dapatnya jauh-jauh ini dari Bengkulu, karena dari Bandung dan Jakarta itu nggak ada semuanya. Bahkan aku chat di semua platform juga itu pada habis, makanya aku dapat ini dari Bengkulu. Nih, by the way ganti bannya juga pakai Badlex depan belakang. Cuman ya dikecilin dari ukuran yang sebelumnya itu kan 150 dan 120, ini jadi 140 110. Biar lebih ringan bobotnya. Nah, ini perbedaannya. Kalau yang ori itu palang 3 kayak gini, sedangkan yang RCB palang bintang, palang 6 kayak gini. Terus bobotnya juga ntar kita bandingin. Perbedaannya, ini yang ori lumayan cukup berat, dan ini ya peleknya juga berat, dan ditambah bannya juga yang emang agak berat, Pirelli 150. Kita tungguin yang itu beres dulu, lagi diisi angin. Nah, kita cobain. Gila, ya sih bener, lebih ringan. Kerasa banget perbedaan si bobotnya. Ini kerasa banget beratnya. Kalau ini bener-bener ringan banget. Udah, tinggal pasang-pasang lagi, terus ntar kita cobain di jalan perbedaannya kayak gimana. Ini yang depannya juga kita isi angin dulu. Tuh, kita isi angin dulu. Nih, ini si paketan sidusnya, jadi ya udah nggak ada tulisannya. Ukurannya tuh sama, 250, 350, 250 yang depan, 350 yang belakang. Ini sama-sama pelek 14. Oh, ini masih ada. Tuh, kayak gitu. Si spek peleknya. Dan yang ini udah cat biru juga, cuman diganti lagi kemarin jadi merah. Dan ya udah, ini pelek nggak kepake karena nggak bisa dipasang, harus ganti cakram. Aku juga nggak terlalu bisa bedain sih perbedaan bobotnya, tapi
Seenggaknya kata orang-orang ini lebih ringan. Tapi aku juga emang rasain lebih ringan sih. Cuman nggak tahu apakah signifikan kerasanya atau enggak. Oke, ini pemasangan si peleknya udah beres. Dan pelek ininya ya udah nggak bisa dipakai karena ini cakram. Pelek sebelumnya yang ini disimpan juga. Sekarang kita cobain kita cobain afternya kayak gimana, apakah beneran lebih ringan atau enggak. Kita review harga dulu. Apa ya, mana ya? Oh ini berarti pelek ini yang cakram only itu 2,2 juta. Terus yang bisa tromol gini ini harganya 1,9. Dan aku ganti ban juga, ban SC ini Badleg yang belakang 1,2, yang depan 800-an, 800 sekian, jadi ya 2 jutaan lah ya bannya. Terus udah deh, ini pelek orinya ditaruh di sini aja. Sama pelek cadangannya juga ditaruh di sini aja, katanya lihat ntar aja mau dikemanain. Oke, mungkin segitu aja tentang pergantiannya. Kita cobain dulu ridingnya sekarang kayak gimana. Kuy, pindah kamera. Oke, sekarang udah di motor, kita cobain afternya pergantian. Aduh, nyangkut, ketendang pelek sendiri. Ya, kita cobain apakah emang lebih kerasa ringan, tapi harusnya sih emang lebih ringan karena bannya udah ngecilin dan peleknya juga lebih ringan. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan bannya masih baru. Oh iya, ban baru ya, masih ada lilin-lilinnya, Cin. Res, sepatu baru. Ya emang. Udah lama. Jadi pelek baru, sepatu baru. Kalem, nyeting dulu rem belakang, terlalu jauh. Puter. Ih, Apa? Terlalu ini, dah lah, cukup Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, nge-slide. Ya mereka beres itu kehead. Slalom dong. Gila, ringan banget guys. Jangan oke, jangan kehead. Iyalah, orang maju di rumput. Belok kiri. Bebas. Kanan aja lah biar ngegas yuk. kanan. Ya kanan. Kita nyobain pelek ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Pampe, aduh. Enak lah. Ya, before-nya juga enak, cuman pakai ini ya pasti lebih enak. Ya, cuman nggak enak buat cornering, bannya kecil. Belum, cobain aja ntar. Yuk. Gaskeun. Iya, naik. Au. Anjir, tadi ngabret juga ya. Ngabers. Karena ringan ya, Dan ya. Lagi nyobain pelek. Awas, rem. Sempit ya? Sempit tapi masuk sih, yuk. Naik mama. Oh ini juga muat tapi filmnya kelaunan. Sok, santuy aja, kita mau kemana tuh? Kebiaran. Ya cuy, bannya masih licin. Gucel-gicel. Santai ngap, kemana ngap? Ke depan. By the way sekarang ada Reza dan ada Okta, nambah pasukan. Oh ya BTW sekarang ada di Hijau. Jadi afternya ini kerasa pas di bawahnya sih, pas tarikan bawahnya jadi lebih ngejenggut gitu. Saya tuh lebih bertenaga di bawahnya. Kalau sebelumnya emang agak berat pas Dijenggut ya, akselerasi. Dijenggut mesin bang. Ini lurus ya? Lurus. Nah jadi tarikan bawahnya lebih kerasa responsif, lebih ringan pas ngangkat motornya. Awas ada gerobak. oh narap. Yoi. Enten. Aku pengen nyobain corner ringan tapi masih licin ya. Jangan. Jangan ngelawak Dan. Kalau jadi badut jangan terlalu ini banget lah. Tapi ya ban Badleg seharusnya tidak mengecewakan lah. Harusnya bagus banget. Bahkan Badleg ini lebih mahal daripada Pirelli yang kemarin. Kemarin Pirelli aku habis 1,6an, Badleg ini habis 2 jutaan sekian. Padahal dengan ukuran yang lebih kecil ya? Iya, ukuran lebih kecil tapi harusnya ya kualitas lebih tinggi. Harusnya ya, tapi kan nggak tahu di lapangannya kayak gimana. Halo, motor Alex. Alhamdulillah, di sana oke. ada gunung. Kita udah sampai dan kayak gitu aja tadi perbandingannya lumayan cukup jadi ringan dan lumayan jadi enak juga di tarikan bawahnya, dan aku juga nggak berlari terlalu ngegas dan terlalu belok-belok karena tuh masih ada lilin-lilin bekas ya ban baru lah. Oke, mungkin segitu aja videonya. Makasih banyak buat semuanya yang udah nonton.
Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. See you on the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.